Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 1. Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng dan menginjak mayat Gongzi Zhengxiong, memasuki hutan kematian, dan datang ke bagian belakang surga tertinggi Senzu di hutan jatuh. Tan Yun menggigit pedang ilahi di mulutnya, mendorong penguasa surgawi tertinggi Senzu dengan kedua tangan, dan menarik parit besar di lantai hutan, yang mendorong Senzu keluar dari hutan kematian. Kemudian, Tan Yun memasukkan Tianzun Senzu terbaik ke dalam ring, dan memasuki hutan kematian dengan pedang Hongmeng. Tuan kecil, api roh ungu jauh di dalam hutan kematian. Tan Yun memikirkan nasihat Xiao Longshe. Setelah Tan Yun mengangguk dan mengungkapkan pemahamannya, dia berjalan dengan waspada menuju kedalaman hutan dengan pedangnya. Pada saat yang sama, di luar God Swallowing Fierce Abyss, si Yuan Shenhai sangat dalam. Tianzun Suiying, Tianzun Muzhen, dan Tianzun Chaos, mereka bertiga mengerutkan kening dan tampak serius. Dari cahaya kehidupan yang keluar di depan mereka melihat bahwa tidak hanya lebih dari 1.200 jenius dari tahap Raja Suci Alam Suci dari Si Yuan telah mati, tetapi bahkan matahari tertinggi Si Yuan mati di dalam. Pada saat ini, mereka bertiga sepertinya melihat kemarahan Siwon Supreme setelah mengetahui kematian Sun Sun. Chaos Tianzun mengerutkan kening, bagaimana ini bisa terjadi? Lebih dari 1.200 Raja Suci, dalam waktu singkat, semuanya terbunuh. Tianzun Muzhen memandang Chaos Tianzun ke samping dan berkata, saya pikir kematian begitu banyak orang jelas bukan disebabkan oleh perang saudara di antara tiga jenius dewa besar, tetapi semacam keberadaan kuat yang mereka temui. Yah, itu masuk akal. Tianzun Chaos setuju dan memandang Suiying Tianzun dan berkata, Suiying, jika tuanmu tahu bahwa Gongzi Zhengxiong akan mati, dia akan sangat sedih. Kemudian, kamu harus lebih menghiburnya. Ya, Suiying Tianzun mengangguk, tetapi mencibir dalam hatinya, hal-hal lama, kamu dan Chaos Supreme membunuh ayahku. Tidak apa-apa sekarang, kedua cucumu sudah mati, dan kamu ingin merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Setengah bulan kemudian, Tan Yun, memegang pedang besar Dewa Pembunuh, berdiri di depan sebuah monumen batu yang berdiri jauh di dalam hutan kematian. Tan Yun melihat sekilas bahwa sebaris teks kuno dari alam semesta terakhir terukir miring di tablet batu, wilayah roh ungu yang ganas, pelanggar mati. Tan Yun mengerutkan kening, dan ketika dia ingin berkeliling prasasti, suara menusuk kulit kepala yang kesemutan terdengar, ras manusia yang berani masuk tanpa izin ke wilayah roh ganas unguku. Wow, detik berikutnya, hantu ungu berkabut melayang keluar dari belakang prasasti, menghalangi tubuh Tan Yun. Tan Yun menatapnya, pupil matanya menyusut, dan dia menemukan bahwa ini adalah monster yang tampak seperti sapi, memiliki ekor transparan, tetapi memiliki wajah manusia. Pada saat yang sama Tan Yun melihat bahwa monster di depannya adalah binatang suci kelas 9. Tuan, ini adalah roh jahat ungu. Tan Yun memikirkan suara Xiaolong di benaknya, mereka memiliki dua bentuk yang saat ini tidak terlihat. Jika kamu tidak melihat lebih dekat, sulit untuk melihatnya. Begitu mereka berubah menjadi bentuk pertempuran, tubuh transparan akan menjadi besar. Pada saat itu, taring tajam dan cakar tajam pada keempat kuku akan muncul. Tuan kecil, roh jahat ungu dari binatang suci besar, dagingnya sebanding dengan artefak terbaik urutan ke-7, roh jahat ungu Raja Suci, dagingnya sebanding dengan artefak terbaik ke-8. Mereka memiliki kekuatan yang kuat, dan mereka juga dapat melepaskan kekuatan supernatural mereka. Kecepatan mereka tidak bisa diremehkan. Kamu harus berhati-hati. Tepat ketika Xiao Longshe mentransmisikan, roh jahat ungu mengaktifkan bentuk pertempuran, dan sosok halus menjadi nyata. Taring suram di mulut dan cakar tajam di keempat kuku juga muncul. Penampilannya yang jelek dan garang sangat mengesankan, dan rambutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri terbalik. Tunggu. Tan Yun melambai pada roh galak ungu Gao Zhangsu, ada yang ingin kukatakan. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, roh jahat ungu itu berkata dengan muram, matilah. Berdengung. Ketika kekosongan beriak seperti air, roh jahat ungu berubah menjadi bayangan ungu. Kecepatannya di luar dugaan Tan Yun. Dia mengangkat kuku dan cakar depannya dan meraihnya di pintu Tan Yun. Rumput. Sangat cepat. Tan Yun terkejut, tidak dapat mengerahkan kekuatan sucinya, dia tidak dapat melakukan langkah suci,
dan ketika dia mengelak di sisi kiri, dia merasakan sakit yang tajam di lengan kanannya. Menusuk. Dalam percikan darah, itu adalah cakar depan kanan roh jahat ungu yang mengenai lengan kanan Tan Yun, meninggalkan 3 luka dengan tulang yang dalam, dan darah menyembur keluar. Tan Yun menunduk dan melirik luka di bahu kanannya. Matanya langsung menjadi dingin, dan dia mengucapkan setiap kata, hewan itu mencari kematian. Kaulah yang mati. Mengaum. Roh jahat ungu meraung, dan yang mengejutkan Tan Yun, ukurannya melonjak hingga ketinggian 100 meter, menjadi semakin mengerikan dan menakutkan. Segera, tanah di hutan retak, dan debu naik dan terbang menuju Tan Yun. Tan Yun terlalu cepat untuk menghindar. Tentu saja Tan Yun tidak pernah berpikir untuk bersembunyi. Tubuh bayangan Hongmeng, armor Dewa Kematian, berdengung. Dalam getaran kekosongan, ukuran Tan Yun melonjak ke ketinggian yang sangat besar, dan satu set baju besi kematian gelap dipadatkan di permukaan tubuhnya. Dihadapkan dengan pemandangan ini, roh jahat ungu besar setinggi ratusan kaki menunjukkan keterkejutan pada pupilnya, tetapi masih tidak menyusut, membuka taringnya dan naik ke udara, menggigit leher Tan Yun. Tan Yun mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya yang besar tiba-tiba terbuka, dan dengan sederhana dan kasar menggenggam roh jahat ungu di tangannya. Sekarang Tan Yun telah memadatkan Deat Armor, kekuatannya telah meroket, dan dia dapat merobek artefak tingkat rendah tingkat 8 dengan tangan kosong, cukup untuk dengan mudah mencubit roh jahat ungu di tangannya. Karena roh jahat ungu di tangannya, tubuh fisiknya sekuat artefak terbaik tingkat ke-7. Roh jahat ungu yang dipegang oleh Tan Yun di telapak tangannya menunjukkan warna menakutkan di pupil raksasanya. Taringnya dengan gila menggigit tangan kanan Tan Yun, dan darah langsung mengalir. Berangkat, Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Segera, roh jahat ungu di telapak tangannya berderit dan berderit, seolah-olah setiap saat. Roh jahat ungu tidak hanya tidak melepaskannya, tetapi sebaliknya ia meraung dengan ganas, manusia sialan, kamu bahkan tidak tahu nasib menyinggung ras roh jahat ungu kami. Selama kamu membunuhku, bayanganku sebelum kematianku akan masuk ke dalam pikiran patriark kita. Pada saat itu, seluruh klan roh jahat ungu kita, bahkan jika kita mengejar sampai ke ujung dunia, akan membunuhmu. Hehe, nadanya tidak kecil. Sebuah cibiran tergambar di sudut mulut Tan Yun, dan dia menggunakan pupil tunggalnya, sepasang pupil raksasa yang bersinar dengan cahaya merah misterius. Tiba-tiba, roh jahat ungu itu tampak kusam. Katakan padaku, lokasi yang tepat dari api Dewa Roh Ungu. Tan Yun penuh dengan suara kutukan, terdengar dari pikirannya. Di tangan patriark kita, kata roh jahat ungu. Apa kekuatan patriarkmu? Tan Yun bertanya, ada berapa banyak roh jahat ungumu? Apa kekuatannya? Katakan padaku dengan jelas. Mendengar itu, roh jahat ungu tampak kusam dan berkata, Patriark kita adalah Raja Binatang Suci kelas 9. Kami memiliki lebih dari 103.000 roh jahat ungu. Raja Suci lebih dari 10.000, Yang Agung lebih dari 30.000, dan sisanya adalah binatang surga dan bumi. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun terkejut, begitu banyak. Segera, ketika Tan Yun hendak meremas roh jahat ungu di tangannya, dia tiba-tiba berubah pikiran, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang kuat. Jika saya mau, roh-roh jahat ungu itu ditundukkan dan datang untuk membentuk pasukan roh-roh jahat. Pada saat itu, ketika mereka menghadapi musuh, mereka tidak bisa terbang saat menghadapi mereka. Ban, hanya untuk dibunuh oleh mereka. Segera, Tan Yun memberitahu Tuan Xiao pikirannya dan meminta pendapat Tuan Xiao. Xiao Lao Chuanyin berkata, Tuan kecil, kamu baik. Jika kamu bisa menjinakkan roh jahat ungu, kamu akan menjadi tentara yang kuat. Tapi intinya adalah roh jahat ungu adalah pemimpin dari 3 protos ganas di alam semesta terakhir. Keyakinan mereka adalah bahwa mereka lebih baik mati daripada memohon belas kasihan ketika mereka menghadapi musuh asing. Ini adalah protos yang tidak takut mati. Sangat sulit bagimu, Tuan kecilku, untuk menaklukkan mereka. Mereka tidak seperti Huanggu Qingluan, yang menyukai bunga, bunga dan tanaman, dan bahkan membujuk mereka untuk membawa mereka keluar dari jurang yang menelan dewa. Juga, mereka paling suka memakan orang. Sudah menjadi sifat mereka untuk memakan manusia. Di mata mereka, ras manusia adalah makanan yang paling enak, dan itu juga merupakan eksistensi terendah yang mereka pikirkan. Mereka tidak akan mudah ditundukkan olehmu. Di alam semesta terakhir, ayahmu ingin menaklukkan mereka, tetapi dia akhirnya menghilangkan gagasan itu.
Tan Yun Chuanyin bertanya, mengapa mengabaikannya? Penatua Xiao berkata dengan jujur, pertama, ayahmu kuat dan tidak membutuhkan roh jahat ungu. Kedua, saya pikir mereka terlihat terlalu jelek, jadi saya tidak ingin menundukkan mereka. Mendengar ini, Tan Yun memutar matanya, itu bukan salah mereka untuk menjadi jelek, juga bukan salah mereka untuk menjadi jelek. Namun, jika saya menerimanya, saya pasti akan melakukan kontrol ketat atas mereka dan menyingkirkan sifat kanibalisme yang menjijikkan. Pada titik ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, oh, omong-omong, Penatua Xiao, Anda tahu seberapa kuat kekuatan magis mereka yang memenjarakan dewa lain. Penatua Xiao menjelaskan, Tuan kecil, aura yang dilepaskan oleh roh jahat ungu dapat mengunci ras dewa lain yang lebih besar dari mereka. Sangat mengagumkan. Tan Yun tercengang. Iya, Tuan, kekuatan gaib mereka sangat berlawanan dengan langit. Xiao Longshe berkata dalam transmisi suara, justru karena mereka menentang langit, hanya sedikit orang yang memprovokasi mereka di alam semesta terakhir. Dipahami. Tan Yun tersenyum dan berkata pada transmisi suara, Patriark Roh Jahat Ungu adalah binatang Raja Suci kelas 9. Jika kamu membawanya, itu akan menjadi masalah besar. Berapa banyak pangeran suci yang tidak takut? Seperti yang dikatakan Tan Yun, jika 10.000 kaisar suci mengepung Tan Yun, dan pada saat ini, Patriark Roh Jahat Ungu melepaskan kekuatan magisnya untuk memenjarakan semua kekuatan suci kaisar suci, dan dengan tubuhnya yang kuat, bukankah akan mudah untuk melakukannya? Membunuh mereka. Xiao Tua, seberapa luas kekuatan magis yang dilepaskan oleh setiap roh jahat ungu? Tanya Tan Yun. Penatua Xiao menjelaskan, itu tergantung pada seberapa kuat setiap roh jahat ungu. Dalam keadaan normal, roh jahat dari binatang Saint King kelas 9 dapat mencakup radius yang luas. Alasan mengapa kamu dipenjara segera setelah kamu memasuki hutan kematian adalah karena ada lebih dari 100.000 roh jahat ungu yang tinggal di hutan kematian. Mendengar ini, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, jadi begitu, baiklah Xiao Lao, aku mengerti. Setelah itu, Tan Yun melepaskan roh jahat ungu di tangannya dan berkata tanpa ragu, bawa aku untuk melihat patriarkmu. Iya, roh jahat ungu itu mengangguk bodoh, lalu berbalik dan melompati lempengan batu, membawa Tan Yun ke bagian terdalam hutan. Tan Yun, yang setinggi 1.000 kaki, memegang pedang Excalibur Hongmeng seluas 6.000 kaki persegi, dan mengikuti di belakang roh jahat ungu, meninggalkan jejak kaki raksasa di hutan dengan setiap langkah yang dia ambil. Saat kita masuk lebih dalam ke hutan kematian, pohon-pohon menjadi semakin besar, dan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi langsung ke langit seperti puncak-puncak yang menjulang tinggi. Setelah setengah jam, Zilong, siapa dia? Pada saat ini, ratusan roh jahat ungu melayang keluar dari hutan kematian, dan mereka datang ke roh jahat yang dikendalikan oleh Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa roh jahat itu bernama Zilong. Ketika roh-roh jahat menanyai Zilong, mereka memandang Tan Yun, yang tingginya 1.000 kaki. Rasa tertindas secara spontan muncul dari hati mereka. Katakan pada mereka, katakan saja bahwa aku adalah tamu terhormat dari patriarkmu. Suara Tan Yun yang tak terbantahkan, terdengar dari benak Zilong. Jadi Zilong memberitahu Tan Yun dan menyampaikan instruksinya kepada roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu memandang Tan Yun, dan baru pada saat itulah mereka menghilangkan kewaspadaan di hati mereka. Dengan cara ini, Tan Yun mengikuti Zilong tanpa hambatan sampai ke istana setinggi 1.000 kaki di bagian terdalam dari hutan kematian. Siapa nama patriarkmu? Tanya Tan Yun. Zilong berkata dengan jujur, ini disebut Zishan. Zishan. Tan Yun mengerutkan kening, lalu, menatap istana, berkata dengan suara teredam, Zishan, keluarlah untukku. Suara Tan Yun nyaring, bergema melalui bagian terdalam dari hutan kematian. Desir-desir. Dalam sekejap, di hutan, ribuan roh jahat ungu melayang dengan kecepatan tinggi, melayang di udara, dan mengelilingi Tan Yun, semuanya menyeringai dan berteriak. Pria besar, siapa kamu? Berani berteriak pada patriark kita. Pria besar, saya pikir Anda tidak sabar dengan hidup Anda, jadi Anda berani tidak menghormati patriark kami. Petik 2. Petik 2. Ketika roh-roh jahat memandang Tan Yun dengan buruk, suara yang agak indah dari seorang wanita datang dari istana, diam jika kamu sudah selesai. Segera, dalam tatapan terkejut Tan Yun, seorang wanita dengan rok ungu,
yang berusia sekitar 28 Fanghua, berjalan keluar dari istana selangkah demi selangkah. Wanita itu memiliki sosok yang luar biasa, kulitnya seperti salju, dan pinggangnya penuh dengan pegangan, dia seperti kecantikan yang memukau. Dia bukan orang lain, tapi Patriark Ras Roh Jahat Ungu, Zisan. Itu adalah raja dari ras roh jahat ungu. Zisan melangkah keluar dari istana, mengangkat kepalanya, dan menatap Tan Yun dengan kedinginan di matanya, dan tidak ada jejak emosi dalam suara yang indah itu. Kepala klan ini tidak peduli siapa kamu atau tujuan kedatanganmu. Hanya ada satu aturan yang ditetapkan oleh kepala klan, masuk tanpa izin ke wilayah klan kita dan membunuh tanpa ampun. Semua roh jahat mematuhi perintah. Tiba-tiba, ada puluhan ribu roh jahat ungu di kehampaan, dengan suara bulat, bawahan ada di sini. Bunuh para penyusup untuk patriark ini. Sebelum kata-kata Zisan selesai, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, tunggu. Kali ini aku di sini untuk menyelamatkan ras roh jahat ungumu. Zisan, jika kamu membunuhku, kamu pasti akan menyesalinya. Mendengar ini, Zisan mengangkat alisnya, dan setelah mengangkat tangan gioknya untuk memberi isyarat. Agar roh-roh jahat tetap tenang dan tidak mudah tersinggung, dia naik ke udara, menggantung di depan Tan Yun, dan berkata dengan ringan, simpan. Bagaimana saya bisa katakan, hari kiamat roh jahat unguku ada di sini. Apakah kamu masih membutuhkan raksasa dari Great Sage kelas 3 untuk menyelamatkanmu? Jika kamu tidak bisa mengatakan alasannya, Patriark ini berjanji bahwa dia akan memakanmu hidup-hidup. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, Patriark Zishan, bangsawan itu dikenal sebagai kepala dari 3 protos kejam di alam semesta terakhir, dan reputasinya jauh jangkauannya, tapi sekarang. Sebagai patriark, kamu memimpin ratusan ribu orang di tempat kecil ini, tidakkah kamu merasa malu? Kata-kata Tan Yun berada di jantung rasa sakit jangka panjang Zisan. Tiba-tiba, dia memiliki wajah yang menakutkan, menunjukkan 2 taring, apakah kamu pikir kamu adalah patriark yang tidak mau meninggalkan tempat hantu ini? Patriark telah mencoba berkali-kali, mencoba menerobos larangan monumen dewa dan memimpin suku untuk meninggalkan tempat yang rusak ini, tetapi setiap kali dia mencoba, Patriark terluka di sekujur tubuhnya. Bagaimanapun, dia bisa melanggar larangan sialan itu. Kamu tidak ingin menjadi Patriark. Benarkah? Zisan meraung, sudah kubilang. Patriark ini ingin keluar lebih dari siapapun. Oke, sangat bagus. Tan Yun berkata, aku bisa mengeluarkanmu roh jahat ungu. Apa, bisakah kamu membawa kami keluar? Zisan menyingkirkan taringnya, bertanya. Iya, Tan Yun berkata, namun, kamu harus berjanji padaku 3 syarat. Kesampingkan persyaratannya. Zisan berkata dengan dingin, mengapa kamu membuatku percaya padamu? Mengapa? Tan Yun berkata dengan ringan, ini sangat sederhana. Jika aku tidak bisa mengeluarkanmu, aku bersumpah, jika aku tidak bisa melawan, biarkan kamu membunuhku. Tan Yun tahu bahwa ketika menegosiasikan persyaratan dengan Zisan, dia harus membuat sumpah, sehingga pihak lain akan percaya bahwa hantu itu akan percaya pada dirinya sendiri dengan jaminan seperti apa. Oke, aku percaya padamu untuk saat ini. Zisan berkata, apa syaratnya? Pertama, setelah kamu keluar, roh jahatmu harus mengubah kebiasaan memakan manusia. Zisan mengangguk, ini tidak masalah. Kedua, aku ingin api dewa roh ungumu, kata Tan Yun. Ini juga bisa menjanjikanmu. Zisan berkata tanpa ragu-ragu. Ketiga, kamu harus mengenaliku sebagai master. Setelah Tan Yun tidak menunggu Tan Yun berbicara, dia langsung diinterupsi oleh Zisan, lelucon. Lelucon yang hebat. Keluarga roh jahat ungu saya telah menjadi protos independen dari zaman kuno hingga sekarang. Ketika nenek moyang saya masih hidup, saya tidak pernah menyerah kepada siapapun, dan hari ini saya juga tidak akan menyerah. Mari kita menyerah pada ras manusia sepertimu. Ketika kata-kata ini keluar, puluhan ribu roh jahat ungu di sekitar Tan Yun berbicara satu demi satu. Patriark benar, roh jahat ungu mulia kita sama sekali tidak setia pada umat manusia. Kami lebih suka tinggal di tempat yang gelap ini, dan tidak pernah melepaskan martabat kami dan tunduk padanya. Petik 2 petik 2. Dengan suara keras roh-roh jahat yang melekat di telinganya, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap Zisan dan berkata, jangan terlalu sibuk untuk menolak, ada yang ingin saya katakan. Jika kamu tidak setuju setelah aku selesai berbicara, aku tidak akan pernah memaksanya. Tan Yun berkata, pertama-tama,
Di tempat yang gelap ini, Anda tidak dapat menelan langit dan bumi, dan kecepatan kultivasi Anda sangat lambat. Jika kamu pergi dari sini bersamaku, akan ada dewa langit dan bumi yang muntah untuk kultivasi, dan kecepatan kultivasi dapat meningkat beberapa kali lipat. Kedua, jika Anda berpikir bahwa menyerah kepada saya adalah kehilangan martabat Anda, saya tidak setuju dengan itu. Martabat dibuat oleh diriku sendiri. Itu dibuat oleh kekuatanku sendiri. Pikirkan tentang bagaimana leluhurmu menciptakan kecemerlangan untuk keluarga roh jahat ungumu. Nenek moyangmu mengandalkan kekuatan yang kuat dan terus meningkatkan diri mereka sendiri. Jika kamu ingin mendapatkan martabat, kamu harus memperkuat dirimu sendiri. Selama kamu cukup kuat, martabatmu akan berada di sisimu. Jika kamu tidak ingin membuat kemajuan, martabatmu akan semakin jauh darimu. Dan aku, Jing Yun, umat manusia yang berdiri di depanmu, aku hanya ingin membawamu pergi dari sini, dan aku ingin membawamu pergi dari sini, untuk menciptakan peluang bagimu untuk menaklukkan para dewa, dan untuk membantu Zishan memimpin orang-orang hari ini untuk melampaui Anda. Waktu yang paling mulia dari para leluhur. Biarkan kamu roh jahat ungu hidup bukan di masa lalu, tetapi di masa sekarang. Setiap kata Tan Yun seperti pukulan besar bagi Zishan, dengan kata lain, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa roh jahat ungumu sangat kuat sekarang? Tidak, kamu tidak kuat sama sekali. Selama ada Raja Dewa, bahkan jika itu hanya sesaat ketika Raja Dewa datang, dia bisa membunuhmu dan membuatmu terbang ke kehancuran. Jadi, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Setelah mendengarkan kata-kata Tan Yun, Zishan menggigit bibirnya dan terdiam dengan puluhan ribu roh jahat ungu. Pada saat ini, Tan Yun berkata lagi, terus terang, saya awalnya memasuki hutan kematian, hanya ingin mendapatkan api Dewa Roh Ungu. Ini hanya keputusan sementara untuk menaklukkanmu. Ikuti aku tidak akan membiarkanmu dianiaya. Hanya dengan mengikutiku, kamu roh jahat ungu dapat melampaui masa lalu dan mencapai puncak. Aku sudah selesai dengan apa yang harus aku katakan. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Kamu akan terjebak di sini selamanya. Ada apa denganku? Setelah berbicara, Tan Yun berhenti berbicara. Pada saat ini, roh-roh jahat dari ribuan binatang Raja Suci berbicara dengan suara rendah. Manusia ini memiliki beberapa kebenaran. Ya, ada apa? Manusia pada dasarnya berbahaya. Selain itu, dia hanya orang suci kelas 3. Kita bisa membunuhnya siapapun di antara kita. Mengapa dia harus memimpin kita? Ya. Petik 2. Diam. Zishan mengangkat tangan kanannya dengan ringan, dan roh-roh jahat itu tiba-tiba terdiam. Dia menatap Tan Yun, seolah dia bisa melihat ke dalam hati Tan Yun, kamu baru saja mendengar percakapan orang-orangku. Saya hanya ingin tahu, bagaimana Anda membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar, dan mengapa Anda membuat saya mempercayai Anda. Kamu hanya orang suci kelas 3. Dengan kekuatan rendah seperti itu, pesona apa yang kamu miliki yang bisa membuatku menyerah padamu? Keraguan ini, selama kamu bisa menjawabku, aku untuk masa depan klan roh jahat ungu, bagaimana jika aku menyerah padamu? Yang saya inginkan bukan hanya berbicara di atas kertas, tetapi Anda ingin menunjukkan harapan nyata kepada saya. Setelah mendengarkan, Tan Yun terdiam lama, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, karena Anda ingin tahu, mengapa saya memenuhi syarat untuk memimpin Anda, maka saya akan memberi tahu Anda. Sekarang kamu angkat kekuatan supernatural yang memenjarakan kekuatan suciku. Begitu kata-kata ini keluar, roh-roh jahat tiba-tiba menjadi waspada. Tan Yun sepertinya melihat melalui kekhawatiran roh-roh jahat. Dia memandang Zishan, kenapa? Aku khawatir setelah kamu melepaskan kekuatan gaib, aku akan memulihkan kekuatan gaibku dan melakukannya padamu. Zishan tersenyum tipis, kamu terlalu khawatir, Patriark ini tidak berpikir seperti itu, bahkan jika kamu memulihkan kekuatan sucimu. Patriarkmu adalah binatang Saint King kelas 9, bagaimana kamu bisa takut padamu? Setelah itu, gigi Zishan terbuka sedikit, dan suara yang tidak diragukan lagi bergema di seluruh hutan kematian, jelas menyebar ke telinga lebih dari 100.000 roh jahat ungu, mereka semua menyingkirkan kekuatan magis mereka yang terpenjara. Itu Patriark. Gelombang suara hormat menelan hutan. Saat berikutnya, Tan Yun merasa bahwa kekuatan yang memenjarakan kolam spiritual telah menghilang. Kekuatan magis telah dihapus. Zishan bertanya, bagaimana Anda ingin membuktikannya? Lihat itu.
Tan Yun berkata dengan ringan, menjentikkan lengan kanannya, dan tiba-tiba, kekuatan ilahi yang luas tercurah, memadatkan gambar memori besar dari kehampaan. Dalam gambar, itu adalah tanah padat di kedalaman alam Dewa Hongmeng dan jurang ilahi. Adegan yang mengejutkan Zisan terjadi di tanah padat yang dikelilingi oleh Dewa Langit dan Bumi dan pemandangan yang indah. Dia melebarkan matanya, tetapi melihat bahwa ada ratusan ribu raksasa liar dan raksasa liar, dengan tangan kanannya terkepal di dadanya, mereka berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun, berbicara serempak. Dia bisa merasakan dua protos di layar. Saat menghadapi Tan Yun, suara hormat yang mengguncang bumi, bawahan mengetuk tuanku. Tan Yun memandang Zisan dan semua roh jahat dengan takjub, dan berkata, dua patriark yang hebat, saya akan membawa satu orang, dan Anda semua dapat memusnahkan Anda. Apakah mereka kuat? Zisan bertanya, menekan keterkejutan di hatinya. Tentu saja. Tan Yun berkata, lihat itu. Saat Tan Yun berbicara, gambar memori berubah. Di layar, Tan Yun bertanya kepada Patriark Biadab dan ranah Patriark Primitif. Yang mengejutkan Zisan adalah bahwa Patriark Liar dan Patriark Prasejarah semuanya adalah Kaisar Suci kelas 9, hanya satu langkah menjauh dari Raja Dewa. Pada saat ini, Tan Yun mengangkat gambar memori dan berkata, ini adalah pemandangan ketika saya melihat mereka bertahun-tahun yang lalu. Sekarang mereka seharusnya melangkah ke alam para dewa. Jika ini tidak cukup bagimu untuk menyerah padaku. Tan Yun berkata, kalau begitu aku akan mengalahkanmu dengan Great Sage Realm kelas 3. Begitu komentar ini keluar, penonton mendidih. Ya Tuhan, apakah kamu mendengar itu? Dia bilang dia akan mengalahkan patriark kita. Aku tidak salah dengar. Tidak, tidak, dia memang berkata, tapi aku tidak pernah percaya bahwa manusia ini bisa mengalahkan patriark kita. Aku juga tidak percaya. Petik 2 petik 2. Dengan suara roh jahat yang tertinggal di telinganya, Zisan menatap Tan Yun dan berkata, oke. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan bersumpah untuk melayanimu sebagai Tuhan, dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Petik 2. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu harus menjanjikan beberapa syarat. Tan Yun tersenyum sedikit, katamu. Mata indah Zisan berkedip, jika kamu bukan lawanku, aku juga akan memberimu roh ungu dan api ilahi, dan aku akan pergi bersamamu, atau aku bisa berjanji padamu bahwa setelah pergi dari sini, klanku tidak akan memakan orang. Tapi, aku tidak akan menjadi bawahanmu, aku ingin bersekutu denganmu. Kamu sangat cerdik. Tan Yun tersenyum. Kamu tidak setuju? Zisan bertanya. Tidak, aku setuju. Tan Yun dengan sungguh-sungguh berkata, sebuah kata adalah kesepakatan. Ya, Zisan mengangguk, melihat alam rendahmu, aku tidak akan menggunakan kekuatan magis yang memenjarakan kekuatan sucimu, jika tidak, aku tidak akan bisa menang. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak adil. Ini tidak adil. Zisan mengangkat alisnya, lalu apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku menekan ranah kebinatang suci kelas 3? Nada suaranya penuh dengan ketidaksenangan. Roh-roh jahat lainnya juga merasa bahwa manusia di depan mereka terlalu berlebihan. Tetapi ketika kata-kata Tan Yun selanjutnya diucapkan, roh-roh jahat itu sangat malu. Tan Yun tersenyum dan berkata, Zisan, kamu terlalu banyak berpikir, apa yang aku sebut keadilan adalah kamu berusaha sekuat tenaga dan masih memenjarakan kekuatan supernaturalku. Zisan tampak terkejut, apakah kamu yakin? Saya yakin. Tan Yun berkata, saya ingin meyakinkan Anda tentang kekalahan Anda. Kamu memiliki nada yang sangat besar. Zisan tersenyum tipis, jika kamu tidak menggunakan kekuatan supernaturalmu, aku akan berurusan denganmu dengan mudah. Saya kira tidak demikian. Tan Yun tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, ayo lakukan. Oke, ini yang kamu katakan, jangan menyesal jika kamu kalah. Zisan berkata, tubuhnya terbang terbalik sejauh ribuan kaki, dan dia menunjukkan kekuatan magis pemenjaraan. Segera, Tan Yun linci di penjara. Ledakan. Boom, boom. Saat kekosongan runtuh satu demi satu, tubuh Zisan melonjak dengan kekuatan ilahi ungu yang agung. Saat rambutnya menari, sepasang tangan giok tiba-tiba melambai, dan tangan giok itu berubah menjadi sepasang cakar ungu. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan hidupmu. Ketika ketidakpedulian Zisan terdengar, cakarnya menari ke arah Tan Yun di udara. Tiba-tiba, kekuatan ilahi ungu yang agung berguling, memadatkan dua cakar raksasa ungu dari kehampaan, merobek kehampaan dan menghancurkannya.
Pohon-pohon tua yang menjulang menuju ke peti besar Tan Yun. Zisan bangga dengan cakar raksasanya yang kental, cukup untuk merobek artefak luar biasa tingkat ketujuh. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah melukai Tan Yun dengan serius. Tapi adegan berikutnya mengejutkannya. Hancurkan aku. Tan Yun menghadapi dua cakar raksasa yang datang dengan agresif, dan tiba-tiba membanting dua pukulan. Boom, boom. Dengan dua suara keras, dua pukulan besar Tan Yun dengan keras menghancurkan dua cakar raksasa-raksasa itu. Tapi tinju kanan Tan Yun masih utuh. Tubuh yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari tubuh binatang suci yang agung dan roh jahat klan kita. Hati Zisan berbalik ke laut yang penuh badai. Roh-roh jahat yang menyaksikan pertempuran menyadari kekuatan Tan Yun. Mereka hampir tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Tan Yun jika dia bisa menampilkan kekuatan magis dan teknik uniknya. Sangat kuat. Mata Zisan menunjukkan keterkejutan. Dia tahu bahwa dia bertemu lawan hari ini. Dia tahu bahwa ada dua alasan penting mengapa keluarga roh jahat ungunya bisa mendominasi di alam semesta terakhir. Salah satunya adalah memiliki kekuatan supernatural yang memenjarakan kekuatan suci ras asing satu tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah karena daging yang kuat dari roh-roh jahat ungu. Tapi sekarang, dia dengan jelas menyadari bahwa manusia di depannya sama sekali bukan orang biasa. Jika tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah menghancurkan serangannya sendiri hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik. Namun, dia merasakan jantung berdebar pada Tan Yun. Perang. Detik berikutnya, Zisan memulai bentuk pertempuran, dan dia mengubah tubuhnya menjadi roh jahat ungu setinggi 6.000 kaki. Taringnya ganas, tubuhnya yang besar berwarna ungu, dan keempat cakarnya yang tajam memancarkan cahaya dingin. Melihat penampilan Zisan saat ini, Tan Yun cukup terkejut, karena bukan saja dia tidak sejelek roh jahat lainnya, tetapi sebaliknya, dia juga agak tampan. Wow, tubuh Zisan sepanjang 1.000 kaki, seperti kilat ungu yang menyambar melintasi kekosongan, mengangkat kaki kanannya yang tajam, dan meraihnya di tenggorokan Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga meskipun kekuatan Tan Yun telah meningkat pesat setelah menggunakan tubuh bayangan. Hong Meng pada saat ini, kecepatannya telah meroket, tetapi itu masih memberi Tan Yun perasaan menghindar. Karena aku tidak bisa bersembunyi, maka aku akan bertarung. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun melemparkan pedang Excalibur Hong Meng di tangannya dan memasukkannya ke dalam hutan. Adegan ini mengejutkan semua roh jahat termasuk Zisan. Mereka tidak menyangka Tan Yun akan menyerahkan senjatanya saat menghadapi patriarknya. Mungkinkah manusia ini bertarung tanpa senjata dengan patriark kita? Ketika roh-roh jahat itu diam-diam berpikir, Tan Yun, yang tingginya 10.000 kaki, telah bertarung sengit dengan Zisan yang tingginya 6.000 kaki. Pompa. Dengan percikan darah, leher Zisan tergores dengan 3 luka di leher Tan Yun. Tinju kanan besar Tan Yun mengenai dada Zisan tanpa usaha ekstra. Tan Yun tahu bahwa setelah melemparkan Death Armor, satu pukulan dapat menghancurkan artefak kelas bawah tingkat 8, dan sebagai binatang Raja Suci, kekuatan fisik Zisan sebanding dengan artefak terbaik tingkat 8. Aku tidak bisa melukainya dengan serius. Seperti yang diharapkan. Ledakan. Dalam suara yang memekakkan telinga dan tumpul, meskipun Zisan terpesona oleh Tan Yun puluhan ribu kaki dengan pukulan, tubuhnya yang besar menghancurkan pohon-pohon kuno. Namun, setelah dia mendarat, dia merasakan sedikit rasa sakit di dadanya, tidak ada trauma sama sekali. Di sisi lain, Tan Yun, yang begitu tinggi, memiliki kulit pecah-pecah di tangan kanannya, dan bekas darah menetes di wajah tinjunya. Berdengung, kekosongan tiba-tiba retak, dan di celah-celah padat di ruang angkasa, kekuatan ilahi ungu agung di tubuh Zisan melonjak keluar, mengembun pada 4 cakar raksasa, dan terbang menuju Tan Yun. Mengaum. Semangat juang di pupil raksasa Tan Yun mengamuk, dan dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Tubuhnya melompat, kaki kanannya yang besar meledak ke dalam kehampaan, dan dia menarik ke arah Zisan. Menusuk. Saat percikan api memercik, darah berceceran, kaki depan dan cakar Zisan merobek baju besi kematian kaki Tan Yun, dan pada saat yang sama mengambil daging dan darah di kaki kanan Tan Yun, memperlihatkan tulang putih besar. Ledakan. Pada saat yang sama, kaki kanan Tan Yun mengeluarkan darah, menggambar di kaki depan dan cakar Zisan. Tiba-tiba, kekuatan tirani mengalir ke kaki depan di sepanjang cakar. Kaki depan Zisan menderita rasa sakit yang luar biasa, dan benturan besar menyebabkan 6.000 kakinya terbang terbalik. Boom!
Boom! Tubuhnya menghancurkan 30 pohon kuno yang menjulang satu demi satu sebelum dia berhenti mundur. Ledakan. Sementara bumi runtuh, Tan Yun melompat. Tubuhnya ditembak, kaki kirinya hancur ke dalam kehampaan, dan dia menarik ke arah kepala besar Zisan. Seolah-olah dia tidak ingin mati, mengabaikan cakar raksasa tajam Zisan. Ini memang kasusnya. Tan Yun tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dengannya. Jika tidak, dia akan memiliki lebih banyak luka, dan cepat atau lambat dia akan kalah. Jika kamu ingin mengalahkannya, kamu hanya bisa menahan rasa sakit dan bertarung dengan cepat. Setelah itu, kekacauan Tianzun dikorbankan ke Senzu, membawa para jenius dari alam dewa kekacauan dan Tan Yun dan yang lainnya, terbang keluar dari asal Senhai, melintas di atas Senhai yang luas dan megah dan menuju ke asal Sencheng. Setelah tiba di kota Dewa Siyuan, dia membuka gerbang ruang dan waktu ke alam Dewa Hongmeng. Dibutuhkan 1,5 tahun untuk melakukan perjalanan melaluinya untuk mencapai kota Dewa Hongmeng dari alam Dewa Hongmeng. Pada saat yang sama, alam Dewa Siyuan, kota Dewa Siyuan. Sebuah rumah besar yang menempati puluhan ribu sen di daerah itu, tergantung di udara di atas alam dewa asal. Di sekitar mansion, awan yang mengalir menjentikkan, langit putih susu dan roh bumi mengalir perlahan, dan keindahan pemandangannya sangat mempesona. Rumah besar ini adalah rumah Agung Siwon. Pada saat ini, seberkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi sesepuh berusia 60 tahun, yang adalah Mahaguru Siyuan, Gong Zihan. Tuan Sueying Tianzun datang menemui Anda 10 hari yang lalu. Penjaga di luar mansion, menghadap Siyuan Supreme, bersujud dan berkata, Tuan Tianzun sedang menunggu di aula VIP mansion sekarang. Yah, yang tertinggi ini tahu. Siwon tertinggi berkata, dia tersenyum dan melangkah ke mansion. Setelah beberapa kilatan di mansion, dia muncul di aula VIP dan menatap Sueying Tianzun dengan penuh perhatian dan berkata, Yinger, apakah kamu kembali dari Swallow God Fierce Abyss? Cepat bicara dengan gurumu, para geniusku dari alam dewa asal, apa yang telah kamu temukan di God Swallowing Abyss? Mendengar kata-kata itu, Sueying Tianzun berubah menjadi ekspresi ragu-ragu tetapi berhenti. Apa masalahnya? Siwon Supreme mengangkat alisnya, jika Anda memiliki sesuatu, katakan dengan berani dan sebagai seorang guru. Itu Tuan. Sueying Tianzun mengerutkan bibirnya, dan kata-kata berikutnya membuat Siwon Supreme, yang baru saja duduk, melompat dari kursinya. Kembali ke guru. Sueying Tianzun berkata, di God Swallowing Abyss, ada orc kuat yang dihantui. Lebih dari 3.000 Raja Suci di alam dewa asal saya telah meninggal lebih dari 2.000. Sayangnya, Sun Gongzi Zhengxiong Anda juga mati. Naik. Apa? Siyuan Zizun merasakan dunia berputar, dan air mata memenuhi matanya yang berlumpur. Meskipun dia adalah yang tertinggi, tapi dia menyayangi Gongzi Zhengxiong. Air matanya menetes, dan dia tidak mengatakan apa-apa setelah hanya mengucapkan kata, apa. Dia menutup matanya yang menangis, tubuhnya sering bergetar, dan melambaikan tangannya ke Sueying Tianzun, memberi isyarat kepada Sueying Tianzun untuk mundur. Tuan, muridnya pensiun. Orang tidak bisa kembali dari kematian. Jangan terlalu sedih. Sueying Tianzun berteriak menghibur, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Setelah beberapa langkah, dia mendengar tangisan memilukan di aula. Suara. Dia membalikkan punggungnya ke aula, dan seringai di sudut mulutnya, dan cahaya dingin di matanya yang indah. Pif tua, kamu dan Chaos Supreme membunuh ayahku, suatu hari, aku akan membiarkan kerabatmu mati, satu persatu. Segera, Sueying Tianzun mendapatkan kembali penampilannya yang sedingin es dan meninggalkan Istana Agung Siyuan. Waktu berlalu seperti sebuah panah. 1,5 tahun kemudian, Chaos Tianzun membawa para jenius dari Chaos God Realm ke Hongmeng God City melalui terowongan ruang dan waktu. Setelah itu, Tianzun Chaos memimpin orang-orang ke rumah suci Hongmeng di puncak Gunung Hongmeng, melihat istrinya Lingxia Tianzun, dan memberitahu istrinya tentang Tan Yun yang menyelamatkan anak-anaknya. Setelah Lingxia Tianzun mendengarkan, dia menjadi semakin puas dengan Tan Yun, muridnya. Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Yuner, mulai sekarang, kamu bukan lagi murid guru yang bernama, kamu harus memberitahu alam dewa Hongmeng bahwa kamu adalah murid langsung guru. Terima kasih Tuan. Tan Yun berpura-pura sangat bersemangat, dan membungkuk dalam-dalam. Jing Yun, selamat. Li Xin tersenyum. Tan Yun juga tersenyum dari telinga ke telinga, tentu saja, dia mencibir di dalam hatinya. Pada saat ini,
Lingxia Tianzun memandang Chaos Tianzun dengan penuh kasih sayang dan berkata, suamiku, sekarang aku akan membawa Xin dan Simin ke kota militer tertinggi untuk mengadakan upacara pernikahan Zhan Zusheng, Bai Xuanqi, Yu Wensu dan Bai Xuanyi. Aku akan menang, tidak banyak bersamamu. Oke, Chaos. Tianzun memeluk Lingxia Tianzun dan tersenyum, saya juga harus kembali ke alam dewa kekacauan dan memberitahu guru situasi menelan dewa dan jurang Fierce. Pada saat ini, cincin Tan Yun menyala, dan dua slip batu giok muncul di tangannya dan menyerahkannya masing-masing ke Chaos Tianzun dan Lingxia Tianzun. Ini adalah peta dewa pemakan dan jurang Fierce yang digambar sendiri oleh Dao Ming. Setelah Chaos Tianzun memuji Tan Yun, dia mentransmisikan suara ke Lingxia Tianzun, Nona, Jing Yun ini, saya sangat puas. Ketika waktunya tepat di masa depan, saya akan memberinya suara puisi. Dalam perjalanan ke God Swallowing Cruel Yuan ini, saya dapat melihat bahwa Xin benar-benar tersentuh oleh anak ini. Lingxia Tianzun mengklik kepalanya sedikit, dan berkata, aku punya niat ini. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Chaos Tianzun berbalik dan berjalan keluar dari aula, mempersembahkan korban kepada Senzu, membawa para jenius dari Chaos God Realm Saint King Realm, dan terbang keluar dari Hongmeng Divine Mansion. Giok Lingxia Tianzun dibalik, dan secarik batu giok muncul di tangannya, menyaksikan Tan Yun dengan sungguh-sungguh berkata, ini adalah latihan yang diperoleh untuk guru, dan namanya 10.000 Dao Gui Zongjue. Kakak perempuan dan kakak laki-lakimu semuanya berkultivasi, dan latihan utama untuk master adalah latihan ini. 10.000 cara kembali ke Zongjue ini, termasuk Jue Pedang, Jue Pisau, dan Jue Tombak, cocok untuk orang-orang dengan kualifikasi apapun. Misalnya, kakak perempuanmu Mu Zhen memiliki bakat waktu dan ruang. Setelah dia menggunakannya, dia menggunakan kekuatan waktu dan ruang untuk menghadapi musuh. Misalnya, saudara keduamu memiliki atribut angin dan guntur, dan situasinya berbeda setelah dia melemparkannya. Singkatnya, teknik ini luas dan mendalam. Anda harus berkultivasi dengan baik. Tan Yun mengambil slip giok dari teknik latihan dengan kedua tangan, dan berkata dengan hormat, terima kasih atas kultivasi Anda, dan saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Iya, Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, ingat, teknik ini bukan untuk dipraktikkan siapapun, bahkan Rower. Murid mematuhi perintah. Tan Yun berkata dengan hormat. Lingxia Tianzun memandang Xin, Simin, dan Tan Yun dan berkata, ayo pergi, aku akan membawamu ke kota militer tertinggi untuk perjamuan pernikahan. Ibu yang baik. Li Xin tertawa dan berjalan keluar dari aula bersama Simin dan Tan Yun mengikuti Lingxia Tianzun. Lingxia Tianzun memandang Suanyuan Judo yang menunggu di luar aula utama, Dewa Mu Feng dan raja-raja dewa lainnya akan pergi ke kota militer tertinggi untuk berpartisipasi dalam perjamuan pernikahan. Ikutlah dengan Tianzun ini. Kemudian, Anda akan dapat melihat kakek Anda. Ke atas. Seluruh alam Dewa Hongmeng telah menyebar tentang masalah Raja Mu Feng yang mengambil Suanyuan Rou sebagai cucunya, dan Lingxia Tianzun secara alami mengetahuinya. Ini Tuan Tianzun. Suanyuan Rou menjawab dengan hormat. Setelah itu, Lingxia Tianzun membawa keempat orang itu dan terbang menuruni Gunung Hongmeng, memasuki istana temporal, membuka terowongan duniawi, dan meluncur menuju kota militer tertinggi di luar domain. Waktu berlalu, 1 bulan kemudian. Di luar wilayah, kota militer tertinggi hari ini sangat hidup, dan seluruh kota yang luas diterangi dengan lampu dan penuh kegembiraan di setiap sudut. Aula VIP yang megah penuh dengan kursi, dan kursinya penuh dengan anggur dan makanan. Baris pertama kursi belum duduk, dan kursi lainnya terisi penuh. Di kursi baris kedua, Raja Dewa tertinggi, Zhan Peng, dan Raja Dewa Yuan duduk. Di kursi baris ketiga, ada 8 Raja Dewa termasuk Raja Dewa Mu Feng dan Raja Dewa Titan. Di baris keempat kursi, ada 90 Raja Dewa. Seperti Bai Cheng Shen Wang. Di baris kelima kursi, ada lebih dari 100 leluhur. Pada saat ini, aula VIP sangat ramai. Ketika para leluhur dan Raja Dewa sedang bersenang-senang, Raja Dewa tertinggi, Zhan Peng, Raja Dewa Yuan, Ma Boxiang, Gongsun Zhuangli, Raja Dewa Titan, dan Raja Dewa Jianglong diam-diam meneruskan suara itu berkomunikasi. Isi dari pertukaran secara alami adalah apakah Tan Yun mati di God Swallowing Abyss. Raja Dewa tertinggi berkata, jangan khawatir, semuanya, orang-orang kami tidak hanya akan membunuh Jing Yun di God Swallowing Abyss,
tetapi kami juga mengundang 7 Raja Dewa dari alam Dewa Siyuan untuk mengatur orang-orang di Swallowing God Sword Abyss. Bunuh Jing Yun dalam. Jing Yun pasti sudah lama mati. Keenam orang itu menyatakan setuju. Percaya atau tidak, aku tidak bisa membantumu. Tan Yun tersenyum. Langkah selanjutnya membuat semua roh jahat yang hadir semakin terpesona pada Tan Yun. Dan mata Zisan yang menatap Tan Yun menunjukkan tatapan pemujaan yang tak tertahankan. Tan Yun yang berdiri dengan tangan memegang tangannya, selangkah demi selangkah menaiki kekosongan, dan segera melangkah ke dalam api Dewa Roh Ungu. Utuh. Zisanang memandang Tan Yun yang aman dan sehat dalam nyala api Roh Ungu, seolah memikirkan sesuatu, bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin? Bahkan leluhur cucu tertua di alam semesta terakhir, ketika kamu berada di alam yang sama dengan tuanmu, kamu akan takut dengan api Dewa Roh Ungu di bawah milikmu. Di seluruh dunia, jika kamu harus mengatakan bahwa ketika seseorang berada di ranah tuanmu, kamu tidak takut pada bawahan api ilahi Roh Ungu, hanya ada Dewa Leluhur Abadi Dewa. Mendengar 4 kata, Dewa Leluhur Abadi, mata Tan Yun sedih, dan ada kesedihan di matanya. Tuan, ada apa denganmu? Kata Zisan. Tan Yun menghela nafas dan berkata, Dewa Leluhur Abadi adalah ayahku. Apa? Apakah itu ayahmu? Zishan terkejut. Tuan, bawahannya pernah mendengar dari leluhur bahwa putra Dewa Leluhur Abadi juga merupakan jenderal hebat dari Dewa Kuno Abadi dan sudah mati. Kecuali para jenderal Dewa Kuno Abadi, Dewa Leluhur Abadi Dewa tidak memiliki ahli waris lain. Tanpa menunggu kata-kata Zisan, Tan Yun berkata, saya adalah reinkarnasi dari Jenderal Dewa Kuno yang abadi. Tuan, bukan karena bawahannya tidak percaya, tapi itu luar biasa, kata Zisan. Tan Yun menghela nafas dan berkata, aku akan mengenalkanmu pada seseorang dan kamu akan mengerti. Xiao tua, keluarlah, kata Tan Yun. Itu tuan kecil. Ketika suara tua itu terdengar, seberkas cahaya keluar dari menara surga yang tinggi dan berubah menjadi ular naga dan binatang bermata ungu di hutan. Hanya ketika saya mendengar binatang bermata ungu ular naga yang disebut Tuan Kecil Tan Yun, Zisan dan lebih dari 100.000 roh jahat ungu, saya mempercayainya. Setelah ditentukan bahwa Tan Yun adalah putra Dewa Leluhur Abadi, kekaguman semua roh jahat terhadap Tan Yun mencapai titik ekstrim. Melihat Tan Yun, semua roh jahat menjadi sangat hormat. Pada saat yang sama, mereka memutuskan untuk mengikuti Tan Yun dengan sepenuh hati. Binatang bermata ungu ular naga berubah menjadi pria tua berjubah ungu bermata satu yang berusia sekitar 90 tahun, dan tersenyum pada Zisan, kita bertemu lagi. Zisan tersenyum canggung, mengangguk, dan jika menunjuk, saya harap ketidaksenangan kita sebelumnya akan terhapus. Oke, Xiao Longxi mengangguk. Kemudian, Tan Yun mengetahui setelah memahami bahwa Zisan dan Xiao Longshe sedang berlibur. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Longshe adalah naga dan ular yang terkenal tertinggi di alam semesta terakhir dan tunggangan Dewa Leluhur Abadi, dia tidak takut padanya. Karena dia tahu bahwa setelah dipenjara di God Swallowing Fierce Abyss, Xiao Longshe telah menghabiskan kekuatan hidupnya dan menurunkan wilayahnya untuk mempertahankan hidupnya. Setelah itu, Tan Yun melihat semua roh jahat dan berkata, kecuali Zisan, semua orang telah memasuki menara tinggi surga. Aku akan membawamu menemukan cara untuk meninggalkan jurang menelan dewa. Setelah aku pergi, aku akan membiarkanmu keluar lagi. Setelah semua roh jahat menerima perintah mereka, mereka memasuki menara Lingqiao bersama Xiao Longshe, yang berada di atas lantai 7. Setelah itu, Tan Yun membawa menara Lingqiao ke telinganya dan mengorbankan Senzu, membawa Zishan dan Suan Yuanrou, terbang ke langit di atas hutan kematian, dan mengendarai Senzu menuju gunung kuno yang sepi. Kali ini, Tan Yun berani mengarahkan Senzu secara terang-terangan, tidak takut musuh akan mencegat dan membunuhnya, tentu saja karena Zisan berdiri di sampingnya. Pada saat ini, Tan Yun agak cemas, dan orang yang ingin bunuh diri bertemu dengannya. Dalam perjalanan ke Gunung Suci Kuno, Tan Yun memasuki Menara Lingqiao, menemukan api agung yang melahap api ilahi, dan memberikan api ilahi roh ungu ke Zixin. Zixin sangat senang. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa Zixin harus melalui waktu yang lama sebelum dia bisa menyelesaikan api ilahi. Waktu berlalu, Tan Yun, yang mengemudikan Senzu, tiba di gunung kuno yang sepi hanya dalam waktu setengah bulan. Ketika Senzu terbang ke bawah di puncak Gunung Suci Kuno, di paviliun pohon besar, seorang gadis jangkung dengan rok biru melangkah keluar dengan kulitnya seperti salju.
Ketika dia melihat 3 orang di puncak, dia terkejut sejenak, dan kemudian, warna yang luar biasa muncul di matanya yang indah. Namun, dia menemukan bahwa Patriark klan roh jahat ungu yang bermartabat berdiri di sebelah Tan Yun, dan dia masih terlihat hormat. King Luan Senior, Junior ada di sini. Tan Yun mengepalkan tinjunya. Iya, gadis dengan rok biru terbang di depan Tan Yun, menatap Zisan, yang matanya cemburu, mulut Tan terbuka sedikit, kenapa kamu di sini? Miao King Luan, Patriark ini bisa datang kapanpun dia mau, bisakah kamu menghentikannya? Zisan mencibir. Wanita kedua penuh dengan bubuk mesiu. Hah? Miao King Luan mendengus dingin, lalu mengabaikan Zisan. Meskipun dia adalah King Luan kuno yang paling kuat di antara 6 suku King Luan burung ilahi kuno, dia masih sedikit takut pada Zishan. Dia tahu bahwa begitu Zisan menggunakan kekuatan magis pemenjaraannya, akan sulit baginya untuk mengalahkan Zisan. Jing Yun, mengapa dia mengikuti? Miao King Luan berkata kepada Tan Yun. Senior, Zisan mengakui generasi muda sebagai tuannya, jadi generasi muda juga akan membawanya pergi, kata Tan Yun. Mendengar ini, Miao King Luan terkejut di dalam hatinya. Dia menatap Zisan dan berkata, apa kamu mengenalinya sebagai tuannya? Dia tidak bisa disalahkan atas keterkejutannya, karena dia tahu bahwa ras roh jahat ungu tidak pernah tunduk pada perbuatan ras asing lainnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun tidak hanya bisa meninggalkan hutan kematian hidup-hidup, tetapi juga menaklukkan Zisan. Patriark bersedia, bisakah kamu mengaturnya? Zisan melirik Miao King Luan, menamainya dan berkata, tuanku memanggilmu senior, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu seorang senior? Hormati tuanku, identitas tuanku bukanlah sesuatu yang kamu mampu. Tanpa menunggu kata-kata Zisan, suara teguran Tan Yun muncul di benak. Zisan, di masa depan, saya tidak bisa menyebutkan identitas saya di depan orang luar, mengerti? Bawahan tahu kesalahannya, bawahan mengerti. Zisan segera mentransmisikan suara itu. Melihat suara Zisan tiba-tiba berhenti, Miao King Luan yang pintar dari Bing Sui juga menyadari bahwa Tan Yun harus memiliki latar belakang. Kalau tidak, bagaimana Zisan bisa menyerah? Diam-diam di sini, Miao King Luan memandang Tan Yun dan berkata, kamu tidak perlu memiliki senior, panggil saja aku King Luan. Oke, Tan Yun juga langsung setuju, King Luan, aku di sini kali ini, aku akan membawamu pergi. Oke, Miao King Luan tersenyum di wajahnya yang menakjubkan ketika dia berpikir untuk meninggalkan jurang sengit yang menelan dewa yang gelap dan gelap ini, kapan kita akan pergi? Pergi sekarang, Tan Yun berkata, namun, ketika kita tiba di pintu keluar, kita harus menunggu beberapa hari sebelum kita bisa pergi. Setelah itu, Tan Yun berkorban ke Shenzhou, membawa Suan Yuanrou, Miao King Luan, dan Zishan, terbang menjauh dari Gunung Suci kuno, dan menghilang ke langit kelabu. Dalam sekejap, 2 tahun telah berlalu. Ketika ada 1 tahun tersisa sebelum perburuan harta karun 20 tahun, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan berlayar di bawah monumen dewa. Tan Yun tahu bahwa monumen di depannya adalah pintu keluar ke lautan asal. Tan Yun dan ketiga putrinya menjarah Shenzhou, dan setelah menyimpannya, mereka mengangkat gerbang Li Xin dan Li Ximin yang dipenjara di Menara Lingqiao, dan mengirim pesan suara kepada keduanya yang sedang mundur, memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi dalam setahun. Saudara-saudaranya cukup senang, jadi mereka terbang keluar dari Menara Lingqiao. Setelah Tan Yun memperkenalkan Zisan dan Miao King Luan kepada saudara-saudaranya, suara Tan Yun terdengar di benaknya. Tan Yun, bagaimana rencanamu untuk pergi dengan Zishan dan King Luan? Mendengar kata-kata itu, Tan Yun memberitahu Suan Yuanrou tentang pikirannya melalui transmisi suara. Suan Yuanrou mendengar kata-kata itu dan mengatakan itu layak. Pada tahun berikutnya, para jenius dari alam dewa Hongmeng, alam dewa asal, dan alam dewa kekacauan Saint King Realm satu demi satu terbang di bawah monumen dewa. Secara alami, beberapa dari orang-orang ini ingin membunuh Tan Yun, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk melakukannya sekarang, karena 1 jam kemudian, sudah waktunya untuk pergi. 20 tahun yang lalu, lebih dari 300 orang datang ke alam dewa Hongmeng, dan sekarang masih ada 210 orang yang tersisa. Chaos God Realm sekarang memiliki lebih dari 200 orang yang tersisa. Adapun alam dewa Siyuan yang awalnya memiliki lebih dari 3.000 orang, sekarang hanya tersisa lebih dari 1.100 orang. Ketika 1 jam tiba, tidak ada yang datang, dan semua orang tahu bahwa orang-orang lainnya lebih bernasib buruk,
dan mereka pasti menghadapi bahaya di jurang sengit yang menelan dewa. Terutama lebih dari 1.100 orang di alam dewa Siyuan tampak cemas. Mereka khawatir tentang keselamatan tertinggi Siwon Tang Sun Gongzi Zhengxiong. Melihat keterlambatan Gongzi Zhengxiong untuk kembali, semua orang di alam dewa Siyuan tidak menunggu lebih lama lagi, tetapi berkedip dan menembak ke dalam monumen dan menghilang. Segera, kecuali Tan Yun, Suan Yuanrou, Si Yin, dan Simin yang masih berada di bawah monumen, ketiga jenius dunia dewa utama meninggalkan dewa pemakan dan jurang fierce. Kakak Jingxian, ayo pergi juga, kata Li Simin. Oke, ketika Tan Yun menjawab, Suan Yuanrou tiba-tiba tampak cemas dan berkata, Jing Yun, gelang giok yang kamu berikan padaku hilang. Apa yang harus saya lakukan? Ini adalah hadiah pernikahan yang Anda berikan kepada saya. Saya tidak bisa membuangnya. Melihat Suan Yuanrou yang panik, Tan Yun menghibur, Rower, jangan khawatir, aku akan menemanimu menemukannya. Iya, Suan Yuanrou berkata. Tan Yun melihat kembali ke Li Xin dan Li Simin dan berkata, pergi dulu. Setelah kamu pergi, beritahu aku saudari Master. Aku akan menemani Rower untuk menemukan gelang giok dan pergi. Juga, katakan padaku Tuan Sister, Sueying Tianzun, dan ayahmu, mereka mengatakan bahwa peta God Swallowing Fierce Abyss, aku sudah menggambarnya. Secara alami, itu tidak digambar oleh Tan Yun, tetapi Tan Yun meminta Xiao Long Snake untuk menggambarnya. Penatua Xiao telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di God Swallowing Abyss, dan dia secara alami memahami pola geografis di God Swallowing Abyss. Oke, Li Xin berkata, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Kakakku dan aku menunggumu di luar. Kemudian, saudara lelaki dan perempuan itu terbang ke monumen dan menghilang. Detik berikutnya, ketika dua saudara lelaki dan perempuan muncul di kedalaman Siyuan Senhai, Tianzun Chaos merasa lega dan buru-buru bertanya, Si Yin, Simin, apakah kamu tahu apa yang terjadi di God Swallowing Abyss? Mengapa kamu mati? Banyak orang. Petik 2. Li Xin langsung terlihat bingung, berapa banyak orang yang mati? Lebih dari 2.000 orang tewas. Tianzun Chaos berkata sambil mengerutkan kening, bahkan Sun Gongzi Zhengxiong dari Lord Siwon terbunuh. Ah, mengapa begitu banyak yang mati? Mata Li Xin melebar, terkejut. Dia hanya ingat bahwa Tan Yun hanya membunuh beberapa ratus orang, bagaimana bisa begitu banyak orang mati? Bingung, dia pasti tidak tahu bahwa Tan Yun telah melakukan pembunuhan di hutan kematian, ketika dia dan kakaknya masih berada di menara Dewa Tan Yun Ling Qiao. Pada saat yang sama, tidak semua lebih dari 2.000 orang yang meninggal dibunuh oleh Tan Yun, dan ratusan dari mereka dibunuh oleh binatang buas di God Devouring Abyss. Setelah itu, Li Xin segera menggelengkan kepalanya dan tidak tahu, tetapi dia telah bertemu banyak monster kuat. Jika Jing Yun tidak menyelamatkannya, dia dan saudaranya akan mati. Mendengar bahwa Jing Yun memiliki anugerah yang menyelamatkan jiwa untuk anak-anaknya, Tianzun Chaos sangat berterima kasih kepada Tan Yun. Di mana Yuner? Chaos Tianzun bertanya, mengapa dia tidak keluar? Li Simin berkata, ayah, saudara Jingxian awalnya keluar bersama kami, tetapi Suan Yuanrou baru saja kehilangan tanda cinta yang diberikan Jing Yun padanya. Sekarang, Jing Yun telah menemaninya untuk menemukannya. Oh, Cao Tian Tianzun berkata, kalau begitu, untuk ayahnya, tunggu dia di sini. Chaos Tianzun, aku akan mengajak seseorang untuk mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Sueying Tianzun berkata dengan dingin, dan berkorban untuk Senzu, membawa lebih dari 1.000 jenius alam dewa Siyuan, berenang menuju permukaan Siyuan Senhai. Chaos Tianzun melihat kembali ke Mu Zentian dan berkata, kamu mengambil orang-orang dari alam dewa Hongmeng dan kembali ke alam dewa Hongmeng terlebih dahulu. Si Yin, Simin, Yuner dan Suan Yuanrou, aku secara pribadi akan mengirim mereka kembali ke kota dewa Hongmeng. Setelah itu, Mu Zentianzun membawa semua orang pergi. Hanya para jenius Chaos Tianzun, Potri, Simin, dan Chaos God Realm yang tersisa. 10 hari kemudian, God Swallowing Fierce Abyss keluar di bawah monumen. Tan Yun berkorban untuk menara langit tinggi, biarkan Zisan dan Miao Qingluan memasuki menara surga tinggi, dan menasihati, tanpa instruksi saya, Anda tidak boleh meninggalkan menara tanpa izin untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Aku akan memulai larangan monumen dewa nanti. Saat itu, kamu bisa tinggal di menara dewa dan pergi bersamaku. Setelah kedua wanita itu mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka,
Tan Yun meletakkan menara dewa di telinganya, dan segera naik ke udara. Tangannya menari-nari dari dadanya untuk menggambar lintasan misterius. Tiba-tiba, aliran kekuatan suci menyembur dari lengan Tan Yun, dan dengan cepat terurai dari kekosongan menjadi pola formasi terlarang kekuatan suci yang tipis. 6 jam kemudian, di atas kepala Tan Yun, jutaan pola formasi terlarang Divine Power muncul. Mengumpulkan. Dalam pemikiran Tan Yun, jutaan pola formasi terlarang Divine Power melintas melalui kekosongan dengan kecepatan tinggi, menyatu menjadi formasi terlarang brilian yang tingginya ribuan kaki. Pergi dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, formasi terlarang tercetak di Monumen Dewa. Tiba-tiba, Monumen Dewa seperti gunung meledak dengan tirai cahaya kuno, menyinari Tan Yun dan Suanyuan Rou. Rower, pergi. Tan Yun memimpin Suanyuan Rou dan terbang ke Monumen Dewa dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia menghilang, formasi yang membuka penghalang Monumen Dewa menghilang, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Hilangnya formasi larangan berarti larangan Monumen Dewa dibuka kembali. Detik berikutnya, Tan Yun mengambil Suanyuan Rou dan muncul di kedalaman Si Yuan Shanhai. Jing Yun, kamu bisa keluar, aku sangat mengkhawatirkanmu. Li Xin tertawa. Tan Yun dan Suanyuan Rou tersenyum, dan membungkuk ke arah Chaos Tianzun. Saya telah melihat Tuan Tianzun. Kamu tidak harus sopan. Chaos Tianzun memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Yuner. Xin dan Simin telah memberitahuku apa yang terjadi di dalam. Tanpamu dan Ruer, mereka tidak akan bisa bertahan. Mari kita bicarakan, jika kamu menginginkan hadiah apapun, selama aku memilikinya, aku akan memberimu semuanya. Tan Yun berkata, terima kasih, Tuan Tianzun, tetapi jangan beri penghargaan kepada generasi muda. Xin dan Simin adalah teman generasi muda. Generasi muda harus menyelamatkan mereka. Hahaha, bagus, bagus sekali. Chaos Tianzun tertawa, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, sekarang saya harus berangkat dan mengirim Anda kembali ke alam Dewa Hongmeng. Putri tertua Raja Dewa Tertinggi akan segera menikah dengan putra Raja Dewa Yuan di kota militer tertinggi. Pada saat yang sama, putra ketiga Zhan Peng dan putri bungsu dari Raja Dewa Tertinggi akan menikah. Xin, Simin, kamu masih harus pergi ke pesta pernikahan dengan ibumu. Jika kamu tidak mengirimmu ke sana, itu akan terlambat. Mendengar ini, Tan Yun tetap diam, dan hatinya membunuh. Menikah. Hahaha. Lao Su ingin kau menjadi pemakamanmu di hari pernikahanmu. Dihadapkan dengan kaki kiri Tan Yun, Zisan ingin bersembunyi, tapi tidak bisa bersembunyi. Dalam kepanikan, dia berdiri tegak, dengan sepasang kaki depan terangkat tinggi untuk menghalangi. Ledakan. Ketika Tan Yun menyelipkan kakinya di kaki depan Zisan, kaki Zisan mundur, tidak mampu menahan kekuatan yang mengalir dari kaki kiri Tan Yun, lututnya ditekuk dan dia berlutut di tanah. Membunuh. Kaki belakang Zisan tiba-tiba menendang tanah, membubung ke langit, dan dengan tangan terangkat, saat dia mengangkat kaki kiri Tan Yun, cakar ungu pada sepasang kaki depan, dengan darah yang memancar, menusuk Dewa Kematian Tan Yun, baju besi, dia menusuk dadanya dan mengikat tulang rusuk Tan Yun. Engah. Tan Yun menyemburkan darah dan merasakan langit berputar, tapi Zishanlah yang membawa Tan Yun ke langit dan datang ke langit di atas Death Forest. Sepasang cakar tajam di kedua kaki depannya masih menggenggam tulang rusuk Tan Yun dengan kuat, dan pupil raksasa itu menatap roh-roh jahat di hutan, dengan suara yang tidak diragukan lagi menyenangkan, cepat pergi, agar tidak menyakitimu. Ini Patriark ingin menunjukkan ketampanan manusia ini. Semua roh jahat tahu bahwa Patriark akan memamerkan kekuatan mereka, dan mereka berubah menjadi bayangan, melarikan diri jauh. Mereka membubung ke langit, melayang di atas hutan kematian, mengawasi dari kejauhan. Selanjutnya, adegan yang terjadi membuat roh-roh jahat itu gemetar. Di hadapan roh-roh jahat, Patriarknya membawa Tan Yun dan menukik turun dari atas hutan, memukul pohon-pohon tua dengan punggung Tan Yun, dan menjatuhkan Tan Yun ke lantai hutan. Kemudian, Patriark membuat Tan Yun mengamuk, dan semua roh jahat melihat ke bawah, tetapi melihat bahwa hutan dihancurkan, dan Tan Yun memuntahkan darah, dan tidak ada kekuatan untuk melawan. Masih Patriark kita yang kuat, maka manusia tidak akan bekerja. Itu wajar, izinkan saya mengatakan, bagaimana Patriark kita kalah dari manusia. Tapi sejujurnya, manusia ini memang tirani. Jika dia adalah Saint King kelas 9, Patriark kita benar-benar bukan lawannya. Petik 2.
Ketika roh-roh jahat berbicara dengan keras, satu roh jahat tiba-tiba menunjukkan keterkejutan yang dalam di matanya. Lihatlah, manusia telah membebaskan diri dan mulai melawan. Roh-roh jahat melihat mereka, dan ekspresi mereka terkejut menemukan bahwa manusia melepaskan diri, dan melemparkan tinju raksasa ke Patriark seperti badai. Tiba-tiba, Patriark dipukuli dengan sangat keras untuk melawan. Setelah beberapa saat, Sang Patriark mengerahkan kekuatannya lagi dan mulai bertarung dengan manusia itu dengan gila. 1 jam kemudian, roh-roh jahat menemukan bahwa manusia dipenuhi luka dan memar, dan seluruh tubuh mereka ditutupi dengan luka yang mengejutkan, memperlihatkan bagian tulang bekas luka. Tubuh Patriark tingginya 6.000 kaki, dan kulitnya pecah sangat mengerikan, tetapi luka-lukanya jelas jauh lebih ringan daripada manusia. 3 jam kemudian, kaki dan lengan manusia hampir kehilangan daging dan darah, dan beberapa tulang rusuk besar di dadanya patah dan tertusuk keluar dari dada, tetapi meskipun demikian, dia masih berjuang keras. 6 jam kemudian, roh-roh jahat menemukan dengan panik bahwa manusia tampaknya tidak menyadari rasa sakit, darah mengalir di sekujur tubuhnya, dan auranya masih menyerang Sang Patriark. Pada saat ini, Patriark, dengan tubuh fisik yang kuat, sedikit terluka, tetapi tubuhnya terus-menerus gemetar, dan wajahnya kelelahan. Dalam sekejap mata, setengah jam lagi berlalu. Jauh di dalam hutan kematian yang hancur, tawa lemah terdengar, "Zisan, kamu kalah." Roh-roh jahat itu melihat ke bawah, tetapi melihat manusia yang gemetaran itu gemetar di sekujur tubuh dan menolak untuk tidak membiarkan dirinya jatuh. Dan patriarknya sendiri telah jatuh ke dalam genangan darah, tetapi dia tidak bisa lagi berdiri. Apa? Sang patriark kalah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana patriark kita bisa kalah? Jelas bahwa cedera manusia jauh lebih berat daripada patriark kita. Hei, apakah kamu sudah tahu? Patriark kita kehilangan daya tahan. Jika patriark kita bertahan bahkan untuk sesaat, mungkin manusia yang jatuh lelah ke tanah. Petik 2. Petik 2. Ketika roh-roh jahat berbicara, Zisan, yang jatuh dalam genangan darah, tiba-tiba menyusut dan menjadi seorang wanita dengan rok ungu. Wajahnya pucat saat ini, rok ungunya terkikis oleh darah, dan dia terlihat sangat pedih. Dia berjuang untuk bangun, tetapi dia lemah. Dia menatap Tan Yun, matanya penuh kekaguman. "Tuan, saya kalah." Tubuh bekas luka Tan Yun tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi tinggi normal. Zisan menatap Tan Yun dengan heran, tak disangka tubuh asli tuannya begitu tampan. Tan Yun sepertinya tidak merasakan sakit di tubuhnya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Lepaskan penjara, dan aku akan membawamu untuk menyembuhkan lukamu." "Iya." Setelah Zisan menjawab, Tan Yun merasa bahwa kekuatan memenjarakan kolam spiritual telah menghilang tanpa melihat gerakan apapun. Tiba-tiba, kekuatan suci menembus tubuh dan penuh kekuatan lagi. Tan Yun mengorbankan menara Lingqiao di telinganya, dan berkata, "Rower, kirim dia ke penyembuhan." "Oke." Dengan senyum di wajahnya, Suanyuan Rou melangkah keluar dari menara. Suci selangkah demi selangkah, membungkuk dan mengambil Zisan, memasuki menara suci Lingqiao, dan mengirimnya ke lantai 6. Pada saat ini, Tan Yun meninggal dalam sekejap dan muncul di lantai 7 menara Lingqiao. Setelah beberapa saat, Tan Yun mengenakan jubah putih dan berjalan keluar dari menara dengan senyum cerah. Pada saat ini, di hutan yang penuh dengan jejak perang di luar menara, puluhan ribu roh jahat menatap Tan Yun, mata mereka penuh kekaguman. Setengah jam kemudian, Zisan dengan rok ungu melangkah keluar dari pagoda suci. Setelah membungkuk pada Tan Yun, bibir Zunya terbuka dengan ringan, dan suara indah terdengar di hutan, "Semua anggota suku datang ke sini." Tidak lama kemudian, bayangan berkelap-kelip jauh di dalam hutan, dan 100.000 roh jahat ungu muncul di depan Zisan satu demi satu. Zisan memandang roh-roh jahat dengan ekspresi serius, ikuti patriark untuk melihat tuannya. Zisan berbalik menghadap Tan Yun, lalu menyaksikan kemunculan dewa-dewa raksasa dari ras liar dan liar untuk mengenang ingatan Tan Yun. Dia menekan dadanya dan berlutut ke arah Tan Yun dengan satu lutut, bawahan Zisan bersujud kepada tuannya. Mulai sekarang, bawahan dan klan bersumpah setia kepada tuannya. Jika mereka melanggar sumpah, mereka mati di tempat. Petik 2. Pada saat ini, di belakangnya, lebih dari 100.000 roh jahat ungu semua merangkak di tanah, dengan suara bulat, suara menusuk dan tajam, seolah-olah menembus gendang telinga, bawahan mengetuk tuan. "Iya." Tan Yun tersenyum puas,
melihat roh-roh jahat itu, dan berkata, selanjutnya, ada beberapa pantangan yang harus kamu ingat. Pertama, setelah meninggalkan Swallow God Fierce Abyss, kamu tidak boleh menelan manusia, bahkan musuh. Kedua, kamu harus mematuhi perintah patriarkmu, dan mereka yang melanggar perintah harus membuat keputusan. Mendengar ini, roh-roh jahat dengan hormat berkata, bawahan patuh. Oke, sangat bagus. Tan Yun maju selangkah sambil tersenyum dan membantu Zisan berdiri. Zisan tersenyum, mengangkat kepalanya, dan membuka mulutnya. Nyala api ungu keluar dari mulutnya dan berubah menjadi nyala api besar di kehampaan. Nyala api ini adalah api Dewa Roh Ungu. Tuan, berikan kepada Anda. Zisan tersenyum, tidak menahan diri di depan Tan Yun. Tan Yun melirik api ilahi Roh Ungu, dan berkata sambil berpikir, Zisan, api ini adalah api ilahi penguasa surgawi tingkat tinggi dengan atribut api. Ini sangat kuat. Mengapa Anda tidak menggunakannya untuk melawan saya? Zisan berkata dengan tulus, bawahan merasa bahwa ketika bawahannya jauh lebih tinggi dari levelmu, dan mereka telah menggunakan kekuatan supernatural penjara, bahkan jika mereka mengalahkanmu, mereka masih akan dikalahkan. Bagaimana mereka bisa menggunakan api lagi? Petik 2. Jika kamu menggunakan Tinder lagi, bawahanmu tahu bahwa kamu pasti akan kalah, tetapi kamu tidak akan terhormat. Ini bukan karakter bawahan. Tan Yun mengagumi kata-kata Zisan. Dari kata-katanya, Tan Yun bisa melihat karakter Zisan. Tan Yun tersenyum dan berkata, kamu salah. Salah. Zisan penuh dengan keraguan, di mana kesalahan bawahan. Minta Tuan untuk menjelaskannya. Tan Yun berkata, bahkan jika Anda melemparkan api ilahi Roh Ungu, Anda masih tidak bisa mengalahkan saya, dan Anda berkata, jika Anda melemparkannya, saya pasti akan kalah, jadi saya katakan Anda salah. Tan Yun memperhatikan Zisan mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak percaya. Ya, bawahan tidak percaya. Zisan menjawab dengan pasti. Raja Dewa Yuan menghela nafas lega dan cukup bahagia di hatinya. Menurut pendapatnya, Jing Yun sudah mati, dan dia dapat dianggap sebagai pembalasan dendam putranya Yuansu, tetapi Yuansu adalah kehancuran dan tidak ada yang melaporkannya. Tidak ada yang melaporkan, pernikahan putra dan Bai Suanyi dapat diadakan secara normal. Raja Dewa Yuan, yang tidak khawatir, memiliki senyum di wajahnya seperti bunga krisan yang mekar, yang semakin cemerlang. Berpikir bahwa dia akan menjadi mertua dengan pria merah besar dewa tertinggi di samping Lingxia Tianzun, wajahnya ditutupi dengan kata-kata, Chun Feng bangga. Pada saat yang sama, di luar aula ruang dan waktu kota militer tertinggi, seorang jenderal dewa yang menjaga aula ruang dan waktu tiba-tiba berlutut dan berkata, ketuk Tuan Tianzun. Tidak ada hadiah. Lingxia Tianzun berkata dengan ringan, dan kemudian membawa Tan Yun dan keempatnya keluar dari kuil waktu. Terima kasih, Tuan Tianzun. Dewa akan berdiri dan berkata, kembalilah ke Tuan Tianzun, sekarang semua dewa, raja, dan leluhur sedang menunggu Anda di aula VIP, dan posisi yang rendah hati akan memimpin Anda. Iya, Lingxia Tianzun menjawab, dan membawa Tan Yun bersama keempat orang itu dan mengikuti sang dewa. Pada saat ini, Tan Yun menyampaikan kepada Li Xin, Xin bantu aku. Katakan saja kamu ingin melihat pengantin wanita Bai Suanyi. Aku punya hal penting untuk menemukannya, dan biarkan dewa ini memimpin. Tidak masalah. Setelah Li Xin mentransmisikan suara, dia tersenyum dan berkata, Ibu, putriku ingin melihat Bai Suanyi. Oke, pergi. Ingat untuk pergi ke aula VIP lebih awal. Lingxia Tianzun tersenyum. Ibu yang baik. Li Xin berkata, melihat dewa yang memimpin jalan dan berkata, ibuku akan pergi ke aula VIP sendirian. Kamu bawa wanita ini untuk menemukan Bai Suanyi. Iya, setelah Jenderal Dewa dengan hormat menerima perintahnya, dia terbang menuju langit utara bersama Li Xin. Saudaraku, Jing Yun, Suan Yuanrou, ayo juga. Li Xin tertawa. Oke, Tan Yun dan ketiga orang itu menjawab, melayang ke udara, dan terbang bersama para dewa. Setelah beberapa saat, dewa akan membawa mereka berempat dan mendarat di Gunung Suci yang ditumbuhi tanaman hijau. Di tengah-tengah Gunung Suci, di tengah langit dan bumi, sebuah paviliun yang indah dengan lampu dan hiasan dapat dilihat samar-samar, Paviliun Suanyi. Dewa akan terbang keluar paviliun dewa dan dengan hormat berkata, Nona, ada tamu yang ingin bertemu denganmu. Ayo pergi. Semua pergi, aku tidak ingin melihat siapapun. Di paviliun, ada suara menyenangkan yang mengandung rasa sakit. Nona,
Nona Li yang ada di sini. Jenderal Dewa berkata, apakah kamu tuli? Saya mengatakan bahwa tidak ada yang akan terlihat. Teguran itu keluar lagi. Ini rak besar. Li Xin mengerutkan kening, tampaknya tidak senang. Pada saat ini, di kamar kerja di lantai 2 pavilion, Bai Xuanyi, mengenakan gaun pengantin, ditutupi dengan air mata di wajahnya yang nakal. Dan di tangannya, dia memegang belati, dan hatinya menangis. Mengapa? Ayah meminta saya untuk menikahi Yu Wensu tanpa persetujuan saya. Mengapa? Mengapa? Aku tidak ingin menikah dengannya. Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku lebih baik mati jika kamu menikahi seseorang yang tidak kamu sukai seumur hidup. Bai Xuanyi gemetar dengan tangan kanannya dan menekan belatinya ke tengah alisnya. Ujung tajam belati menembus kulitnya, dan aliran darah merah mengalir keluar dari dahinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba tersenyum, dan sebuah gambar muncul di benaknya bahwa dia dulu memimpin seseorang untuk membunuh Tan Yun, tetapi diculik oleh Tan Yun. Dia tersenyum dan meneteskan air mata, bergumam pada dirinya sendiri, ini konyol, tapi dialah yang memikirkanku sebelum aku mati. Tepat ketika dia hendak menusuk alisnya dengan belati, sebuah suara yang familiar datang dari luar gedung, saudari, saya kakak senior Jing Yun, saya punya sesuatu untuk dicari. Saudara laki-laki, Bai Xuanyi berhenti, tanpa menusukkan belati ke alisnya, saudaraku, masuklah. Di luar pavilion, Li Xin dan Li Ximin tercengang sejenak. Tanpa diduga, ketika Tan Yun membuka mulutnya, Bai Xuanyi, yang berada di balik pintu tertutup, setuju. Saudara Jingxian, bukankah kamu selalu berselisih dengan keluarga Bai mereka? Mengapa dia setuju denganmu? Li Ximin bingung. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan berkata, ahem, keluarga Bai adalah keluarga Bai, dan Xuanyi adalah Xuanyi. Saya memiliki dua hal yang berbeda. Pergi, masuk. Setelah Tan Yun berkata, ketika dia melewati dewa, dia dengan cepat menggunakan murid suci para dewa untuk mengendalikan para dewa. Tidak ada keraguan bahwa suara itu berasal dari pikiran para dewa. Pergi, beritahu Anda Raja Dewa tertinggi, dan katakan Anda mendapatkan berita mengatakan bahwa Jing Yun meninggal di jurang sengit yang menelan dewa. Sumber beritanya adalah apa yang dikatakan tunangan Jing Yun. Ketika kata-kata itu selesai, Tan Yun menyingkirkan murid Dewa Hongmeng dan berjalan ke gedung bersama mereka bertiga. Dewa akan berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah aula VIP. Tan Yun memasuki pavilion dan keluar dari kamar kerja di lantai 2. Pintu terbuka. Bai Xuanyi, mengenakan gaun pengantin, menatap Tan Yun dan berkata dengan senyum yang kuat, saudaraku, mengapa kamu ada di sini? Adik perempuan akan menikah, jadi kakak laki-laki ingin datang dan melihat-lihat, kata Tan Yun, dan menemukan bahwa mata Bai Xuanyi bengkak dan merah, dan ketika dia menemukan belati di sofa kamar kerja, dia terkejut. Apakah kamu ingin memotong dirimu sendiri? Tan Yun berseru. Xuan Yuanrou, Ximin, dan Xin juga melihat petunjuknya. Bai Xuanyi tersenyum sedih, saya lebih baik mati jika saya menikah dengan pria yang tidak saya cintai. Keganasan seorang wanita tergambar jelas dalam dirinya. Setelah mendengar ini, keempat Tan Yun tahu bahwa Bai Xuanyi tidak ingin menikahi Yu Wensu. Adik perempuan, karena kamu tidak ingin menikah, kata Tan Yun. Bai Xuanyi tersenyum pahit, dengan ekspresi sedih, kamu seharusnya melihat bahwa semua orang di alam Dewa Hongmeng ada di sini, bahkan jika aku keberatan di tempat, apakah menurutmu pernikahan itu bisa dibubarkan? Tan Yunxing berkata dengan tulus, aku akan membantumu, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikahi Yu Wensu. Mendengar ini, Bai Xuanyi menatap Tan Yun dengan tatapan kosong, arus hangat mengalir keluar dari hatinya. Jing Yun, mungkinkah kamu? Wajah Li Xin sedikit pucat. Xin, jangan pikirkan itu. Tan Yun berkata, Xuanyi dan aku hanya berteman, bukan seperti yang kamu pikirkan. Oh, Li Xin mengangguk dengan canggung. Di sisi lain, mata Bai Xuanyi memancarkan sentuhan kehilangan yang tak terlihat. Dalam benak Tan Yun, dia menganggap Bai Xuanyi sebagai kerabat. Xin, Ximin, Xuanyi dan aku punya sesuatu untuk dikatakan, jadi tolong hindari, kata Tan Yun. Oke, setelah kedua saudara laki-laki dan perempuan itu menjawab, mereka melangkah keluar dari kamar kerja, hanya menyisakan Tan Yun, Xuan Yuanrou, dan Bai Xuanyi. Berdengung, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara. Kata-kata berikutnya membuat Bai Xuanyi terkejut. Xuanyi,
Aku tidak ingin kamu menikahi Yuansu karena kamu adalah kerabatku, kata Tan Yun. Apakah aku kerabatmu? Bai Suanyi menggelengkan kepalanya, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Ada beberapa hal, saatnya memberitahumu. Tan Yun berkata, dalam hatimu, siapa Hongmeng Supreme? Ini pencetus saya. Tanpa Tuan Hongmeng, leluhur jauh saya akan mati, dan tidak akan ada saya sekarang. Bai Suanyi menatap Tan Yun dengan bingung, saudaraku, apa yang ingin kamu katakan? Suan Yuanrou memandang Tan Yun, juga cukup bingung. Tan Yun menghela nafas, dulu, aku dan istriku mengadopsi anak yatim, namanya Jingyan. Kemudian dia dihormati sebagai dewa Jingyan oleh dunia. Tan Yun memandang Bai Suanyi, Jing Suanyi, aku adalah pencetusmu, Hongmeng Supreme yang kembali setelah reinkarnasi dari segala usia. Apa, saudaraku, apakah kamu reinkarnasi pencetusku? Bai Suanyi berseru, malu seperti ayam kayu. Iya, jadi kamu adalah kerabatku, dan aku tidak akan pernah mengizinkanmu menikahi musuhku Yuansu. Tan Yun dengan keras kepala memotong garis. Bai Suanyi merasa sedikit tersesat dan tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, Bai Suanyi tersenyum dan berkata, saudaraku, berhentilah membuat masalah. Pencetusku telah meninggal setelah reinkarnasi dari kehidupan abadi. Aku tidak mati. Tan Yun berkata, aku tahu sulit bagimu untuk percaya, tapi aku akan membuatmu percaya. Apakah kamu masih memiliki potret leluhurmu yang jauh? Setelah mendengar ini, Bai Suanyi berkata, ya. Dengan kata lain, apakah Anda tahu seperti apa rupa leluhur jauh Anda? Kata Tan Yun. Ya, Bai Suanyi mengangguk berat. Oke. Kalau begitu kamu bisa melihat dengan jelas. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan Divine Power-nya memadatkan gambar memori dari kehampaan. Dalam gambar memori, mantan Tan Yun dan Sen Subing duduk di aula besar di Istana Hongmeng. Seorang bocah lelaki berusia sekitar 5 tahun, berlutut di depan Tan Yun dan Sen Subing, berkata dengan suara seperti susu, Yaner menyenangkan ayah dan ibu angkatnya. Bagus. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Yaner sangat baik, cepat bangun. Sen Subing tersenyum dan berkata, suamiku, anak ini Jing Yan sangat menyenangkan. Pada saat ini, layar terus berkedip, dan setiap kali berkedip, Jing Yan lebih tua. Gambar-gambar ini menunjukkan proses pertumbuhan Jing Yan. Ketika gambar yang berkedip membeku, Jing Yan sudah menjadi pria muda yang tinggi dan tampan. Tubuh Bai Suanyi bergetar, dan dia dengan gemetar mengorbankan gulungan di atas ring, dan gulungan itu terbuka perlahan. Di layar, leluhur jauhnya persis sama dengan pemuda dalam gambar ingatan Tan Yun. Bai Suanyi memandang Tan Yun, air mata menetes. Kamu, apakah kamu benar-benar pencetusku? Apakah kamu benar-benar, ayah angkat dari leluhurku yang jauh? Tan Yun menganggukkan kepalanya dan berkata, iya, jika tidak, ketika kamu memimpin seseorang untuk mengejarku, aku akan membunuhmu. Mendengar ini, pikiran Bai Suanyi muncul di benaknya ketika dia mengikuti perintah ayah angkatnya, dewa tertinggi, untuk memimpin orang mengejar Tan Yun. Dalam gambar, Tan Yun mengerutkan kening, Jing. Nama keluarga ini langka di alam Dewa Hongmeng. Siapa Tuhanmu? Jing Yan. Dia adalah leluhurku yang jauh, kata Bai Suanyi. Apa, kamu adalah cucu Jing Yan dari Yun? Tan Yun menjadi sangat bersemangat, dan dia bahkan memegang Bai Suanyi di tangannya dan tertawa, hahaha, bagus. Saya melihat keturunan Jing Yan dari. Mengingat ini, mata Bai Suanyi kabur karena air mata, dan dia tiba-tiba jatuh ke pelukan Tan Yun, melolong dan menangis. Au, pencetus, ini benar-benar kamu, Tan Yun menepuk bahu Bai Suanyi dan berkata, Xiao Yi, mulai sekarang, tidak ada pencetus yang akan menggertakmu. Jika ada yang berani menggertakmu, aku tidak akan pernah melepaskannya. Pada saat ini, Bai Suanyi menangis dengan gembira, dan pada saat yang sama, mulai saat ini, inisiasinya untuk Tan Yungang juga berubah menjadi ketiadaan. Dalam hatinya, Tan Yun adalah pencetusnya, kerabat tersayangnya, dan dia tidak akan pernah memiliki hubungan antara pria dan wanita. Setelah waktu yang lama, Bai Suanyi meninggalkan lengan Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus memanggilmu saudara. Atau pencetusnya. Panggil aku saudara di depan orang luar. Tan Yun tersenyum. Iya, Bai Suanyi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap matanya yang indah. Aku mengerti. Mata Tan Yun suram, Xiao Yi,
sudah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya tentang sesuatu. Apa masalahnya? Ini tentang penyebab sebenarnya dari kematian leluhurmu yang jauh, kata Tan Yun. Penggagasnya, apakah kamu benar-benar tahu? Bai Suanyi mengerutkan kening, ayah dan ibuku mengatakan kepadaku bahwa aku seharusnya tidak pernah bertanya tentang kematian leluhur yang jauh, mengatakan bahwa ini adalah pelatihan leluhur. Tan Yun berkata, orang tuamu tidak mengizinkanmu menanyakannya demi kebaikanmu sendiri, karena mereka khawatir kamu akan melakukan sesuatu untuk membalas dendam ketika kamu mengetahuinya. Bai Suanyi mengepalkan tinjunya, siapa yang membunuh leluhurku yang jauh? Itu binatang buas Lingxia Tianzun. Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata, dulu, Jing Yan merawat Lingxia seperti saudara perempuannya sendiri, tetapi dia membunuh Jing Yan. Apa? Ternyata itu dia. Mata Bai Suanyi mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya, benci bahwa aku masih memperlakukannya sebagai tuan, dia kejam. Benci kekuatanku yang rendah, kalau tidak, aku akan membunuhnya. Berisi kesedihan dan kemarahan, dia menatap Tan Yun dan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, pencetus, saya tidak pernah tahu kebenaran kematian Anda, bagaimana Anda mati? Tan Yun berkata, saya dikhianati oleh Lingxia Tianzun, Raja Dewa Tertinggi, dan Zan Peng, dan akhirnya saya dikepung dan dibunuh oleh Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Chaos Supreme, Si Yuan Supreme, Lingxia Tianzun telah memblokir penyebab kematianku yang sebenarnya. Jadi, saya ingin Anda menarik garis yang jelas antara Anda dan Raja Dewa Tertinggi. Nama Anda Jing Suanyi, bukan Bai. Juga, Raja Dewa Tertinggi juga tahu bahwa leluhur jauhmu dibunuh oleh Lingxia, tidak hanya itu, dia juga kaki tangan. Setelah mendengar ini, Bai Suanyi menyadari bahwa dia telah menganggap pencuri itu sebagai ayahnya selama bertahun-tahun. Originator, nama asliku adalah Jing Yi. Jing Yi berkata, saya mendengarkan pencetus Anda, dan keluar dari hubungan dengan Dewa Tertinggi sesegera mungkin. Yah, tapi masalah ini harus dibicarakan dalam jangka panjang. Tan Yun menasihati, apa yang saya katakan tidak boleh disebutkan kepada siapapun. Kamu tinggal bersama Raja Dewa Tertinggi dulu, dan ketika saatnya tiba, aku akan menjemputmu. Juga, jangan khawatir, Xiaoyi, pernikahanmu dengan Yu Wensu pasti akan berakhir hari ini. Kamu bisa menunggu di sini dengan tenang, dan aku akan menghentikannya. Setelah mendengar ini, Jing Yi mengangguk. Oke, aku harus pergi. Tan Yun menepuk bahu Jing Yi, lalu berbalik dan Suan Yuanrou berjalan keluar dari pavilion, dan berjalan menuju aula VIP kota militer tertinggi bersama Li Xin dan Li Ximin. Dalam perjalanan, Tan Yun mencibir dan berkata dengan keras, Yu Wensu, aku tidak hanya akan mencegahmu menikahi Jing Yi, aku juga akan membunuhmu. Biarkan Raja Dewa Yuan berbalik melawan Raja Dewa Tertinggi. Pada saat yang sama, aula VIP. Pada saat ini, di kursi baris kedua, Raja Dewa Tertinggi yang duduk terkejut, dan kemudian senyum tebal muncul di wajahnya, memberi Yuan Raja Dewa, Zan Peng, Raja Dewa Titan, Gongsun Zhuangli. Biografi 6 orang suara itu berkata, baru saja, bawahan saya mengatakan bahwa mereka menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa Jing Yun telah meninggal di jurang menelan dewa. 2. Setelah 6 mendengarkan, mereka gemetar karena kegembiraan. Patriark San, apa yang terjadi? Lingxia Tianzun yang duduk di baris pertama bertanya dengan rasa ingin tahu. Zan Peng bangkit, menghadap Lingxia Tianzun, dan membungkuk dan berkata, Tuan Tianzun, bawahan berikutnya berpikir bahwa hari ini anjing itu akan menikahi Raja Dewa Tertinggi dengan 2 anak perempuan, dan Anda akan menyaksikannya. Bawahan tidak bisa menahan perasaan bergairah. Dengan kesaksian Anda, ini adalah kemuliaan tertinggi dari keluarga pameran saya. Lingxia Tianzun tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, tawa datang dari luar aula, Ibu. Mendengar ini, ketika Zan Peng berbalik dan melihat sekeliling, dia tiba-tiba berkedip dan menatap Tan Yun di belakang Li Xin. Dia tidak mati. Di kursi baris kedua, senyum di wajah Raja Dewa Tertinggi juga hilang, dan Raja Dewa Yuan di sampingnya dipenuhi keringat dingin yang lembut di dahinya. Dia panik. Dia khawatir Tan Yun akan mengekspos putranya sebagai sampah dan memberitahu Raja Dewa Tertinggi di tempat. Apa yang harus dilakukan? Dewa Raja Yuan cemas, dan butiran keringat di kepalanya terus menetes. Segera, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak mengakuinya.